warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq Surabaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh rahmat, pagi yang penuh dengan hidayah, sehingga pagi ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat jamaah subuh, dilanjut dengan majelis ilmu. Sebuah rahmat yang luar biasa, karena tidak semua orang mampu melaksanakan sholat jamaah subuh, apalagi bermajelis ilmu seperti ini. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat subuh? Semangat subuh? Semangat subuh. Alhamdulillah, berbahagialah panjenengan semua menjadi pejuang-pejuang subuh. Mengapa kalau disebut pejuang subuh itu mengapa? Halo? Mengapa kalau disebut pejuang subuh? Ada orang menyebutnya ahli jamaah subuh itu disebut juga pejuang subuh. Mengapa? Karena untuk bisa berjamaah subuh ini melalui perjuangan yang luar biasa. Iya tak? Sejak sore sudah dipersiapkan. Nanti saya semoga tidak tidur pulas sehingga sampai kesiangan. Gitu. Luar biasa. Jadi pejuang subuh itu luar biasa. Bahagia hari ini? Bahagia? Bahagia karena bisa melaksanakan jamaah subuh. Dan orang yang melaksanakan sholat subuh, baik rahimakumullah, ini insya Allah dia akan mendapat jaminan dari Allah. Dan sholat subuh ini biasanya berat bagi orang-orang munafik. Makanya ahli jamaah subuh ini dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati menurut Al-Quran. Baik rahimakumullah, dalam kamus bahasa Indonesia, bahagia itu artinya apa Bapak Ibu? Saya pernah membaca nopo, bahagia itu artinya apa? Beruntung. Ada lagi? Senang, tentram, gitu ya. Apalagi gembira. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia, bahagia itu orang yang senang, tentram, terbebas dari hal-hal yang menyusahkan. Oke. Beruntung dan berbahagia. Kaum muslimin harus selalu berbahagia. Jadi ini kaum muslimin itu harus selalu berbahagia. Mengapa kok kita harus selalu berbahagia Bapak Ibu? Mengapa? Mengapa? Karena kita punya pedoman, kita punya petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hidup kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus bahagia.
Kapan bahagia kita? Kapan Bapak Ibu? Setiap saat dan setiap waktu harus bahagia. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, kebahagiaan ini yang merasakan adalah hati. Apa? Yang merasakan adalah hati. Tapi dampaknya kemana-mana ya. Dampaknya bisa ke pikiran, bisa ke jiwa, bisa ke tubuh. Ya. Jadi dampak kebahagiaan itu termasuk semangat, ya. Hero. Makanya pentingnya kita memelihara kebahagiaan hati kita di dalam hidup ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Namun sayang banyak orang yang salah jalan dalam memenuhi kebahagiaan hidup. Salah jalannya di mana? Banyak orang yang lebih memenuhi kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Betul? Betul ya? Kecuali orang-orang yang berada di dalam rahmat Allah. Termasuk jamaah Baitul Haq. Termasuk jamaah Baitul Haq yang insya Allah ini menjadi calon-calon penghuni surga. Penyeran tahu ciri-ciri penghuni surga itu? Napa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Wajhun malihun. Jadi wajahnya berseri-seri. Seperti siapa? Seperti siapa? Seperti jamaah Baitul Haq ini. Jadi wajahnya berseri-seri, semringah gitu, semangat, langkah-langkah kakinya itu sudah mencerminkan orang-orang yang punya wajah yang berseri-seri. Ini sesuai hadis Nabi. Yang kedua apa? Ciri penghuni surga itu lisanun fasihun. Lesannya kalau ngomong fasih. Fasih itu benar. Enak didengar, memotivasi, penuh hikmah. Ada nggak Bapak Ibu orang itu kalau ngomong nyelenget itu ada? Banyak ya? Tidak mengenakkan telinga ada nggak? Tapi kalau ahli surga itu kalau ngomong enak, lisanun fasih, benar. Yang ketiga, napa ciri calon penghuni surga? Itu ciri penduduk surga. Qalbun taqiyun. Hatinya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika dipanggil oleh seruan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang dilakukan? Halo, apa yang dilakukan? Segera berangkat ke masjid. Syukur sebelum adzan sudah ada. Halo, syukur sebelum adzan sudah ada di masjid. Luar biasa ya. Orang yang memenuhi panggilan Allah, termasuk panggilan di majelis ilmu seperti ini luar biasa. Dan yang keempat, napa Bapak Ibu ciri penghuni surga? Yadun sakhiyun. Napa yadun sakhiyun? Tangannya suka memberi atau nyah nyoh. Enten bahasa nyah nyoh. Nyah nyoh. Jadi seneng paweweh nyah nyoh. Iki Pak Baroto nyah nyoh. Seneng paweweh. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi banyak orang yang salah jalan dalam membangun kebahagiaan. Karena dia lebih memenuhi jasmani. Padahal kebutuhan atau kebahagiaan rohani itu juga sangat penting. Termasuk bermajelis ilmu seperti ini. Bermajelis ilmu seperti ini merupakan kebahagiaan rohani yang luar biasa. Bisa silaturahim, bisa salam bersalaman,
bisa saling tegur sapa, ya, bisa saling watawasau bil haq, watawasau bisabr dengan para kaum muslimin dan muslimat. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan rohani, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kunci kebahagiaan ini adalah hati, ya. Hati. Hati yang bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu. Halo. Hati yang bagaimana? Hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selalu mendekat pada Allah dengan berzikir, beristighfar, ya, bermunajat, selalu menyebut asma Allah. Dan bahagia sekali ketika kita bisa menyebut asma Allah. Ketika kita berjalan menuju masjid sambil beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sepulang dari masjid, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Luar biasa, Bapak. Ketika duduk-duduk, kita mengucapkan asma-asma Allah. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, yang pertama, Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir, mengingatku, hati akan menjadi tenang. Nah, jadi orang yang berzikir itu hatinya akan menjadi tenang, tentram, bahagia. Karena menyebut asma Allah. Jadi orang itu kalau sering menyebut asma Allah, nama Allah, maka akhirnya nyambung. Jadi hati kita itu akan nyambung, ya, akan nyambung. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW ini berhijrah ke Madinah, itu kan pernah mampir di gua apa Bapak Ibu? Gua apa? Gua Sur, ya, gua Sur. Karena dikejar-kejar oleh kaum kafirin, ya, dikejar. Saat itu Abu Bakar mengatakan kepada Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sungguh Allah bersama kita. Quran surat At-Taubah ayat 40. Jadi innallaha ma'ana. Allah itu selalu berserta kita. Makanya jangan bersedih. Kalau sedih ya jangan berlarut-larut. Ya, harus segera diakhiri. Tidak usah galau berlebihan. Masuk anak-anak muda ini. Jadi kalau sedih harus segera muhasabah, introspeksi, kemudian merubah diri untuk minta petunjuk pada Allah. Ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita ketika kita menerima musibah, wabasyiri sabirin alladzi naida asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Orang-orang yang ketika menerima musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah 155-156. Jadi ketika kita dikasih musibah, kita berucap sesungguhnya kita itu milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Bisa nggih Bapak Ibu ya? Dengan ridho, dengan ikhlas berucap Masya Allah. Ini menjadi sesuatu yang indah. Bisa menenangkan jiwa, bisa membahagiakan hati.
Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sikap sabar yang kita tumbuhkan ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini akan membawa kebahagiaan hati. Sabar itu dari kata al-habsu, artinya menahan. Apa yang kita tahan? Nopo Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu yang kita tahan? Lisan kita, hati kita, anggota tubuh kita, untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat pada Allah. Itulah sabar. Dan dalam kitab Nawadir, sabar itu ada 10 hal Bapak Ibu. Yang pertama yaitu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, tetapi yang kreatif, bukan apa adanya kemudian tidak ada ikhtiar. Yang kedua adalah ifah. Ifah itu terjaga. Yang ketiga tabah. Yang keempat menahan nafsu. Yang kelima adalah berani. Dan yang keenam toleran. Yang ketujuh lapang dada. Yang kedelapan orang sabar itu mampu merahasiakan. Kemudian yang kesembilan zuhud. Dan yang terakhir menurut kitab Nawadir, waspada. Jadi orang sabar itu orang yang waspada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar, karena Allah juga menyukai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Yang kelima Bapak Ibu rahimakumullah, hati kita akan merasa sangat sejuk dan bahagia ketika kita menyendiri di tengah malam, bermunajat pada Allah, bersujud, bersimpuh pada Allah, untuk berzikir, mengingat Allah, dan melaksanakan sholat. Inilah yang luar biasa tentang kebahagiaan. Bapak rahmatullah, dan hendaknya kebahagiaan ini kita capai dengan kesungguhan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita terlepas dari zikir-zikir, terlepas dari menyebut nama Allah untuk mencapai kebahagiaan. Yang keenam, jadi ketika kita melihat, kita hanya melihat bukan merasakan. Mungkin orang-orang yang baru masuk Islam karena baru mendapat hidayah, mungkin itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Termasuk orang-orang yang taubat dari maksiat karena baru dapat petunjuk, dapat hidayah. Ini sebuah perasaan bahagia yang luar biasa. Bapak rahmatullah. Kemudian yang ketujuh, kebahagiaan itu ketika semua dekat dengan kekasih hati kita, Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Ini Bapak rahmatullah. Nah, kira-kira apa sih resep untuk mencapai hidup bahagia? Dalam ilmu psikologi positif Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin senang, tentram, nikmat, ini yang pertama resepnya, jangan khawatir dan takut. Jadi jangan khawatir, apalagi terlalu khawatir. Pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Al-Qur'an surat Ali Imran 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa innallaha yuhibbul muttawakkilin. Jadi ketika kita sudah bersungguh-sungguh Bapak Ibu, bersungguh-sungguh
pada Allah, berazam, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan pada Allah. Kita berserah diri pada Allah. Jangan berserah diri pada manusia. Kecewa Bapak Ibu. Kecelek. Ya. Jadi berserah dirilah pada Allah. Karena Allah suka pada hamba yang berserah diri. Jadi jangan takut. Pasrahkan pada Allah. Don't worry. Okay? Don't worry. Yang kedua, ingin bahagia, ingin tentram, jangan suka membenci pada orang lain. Jangan suka membenci. Apalagi memusuhi. Biarlah mereka tidak senang dengan kita. Biasa. Jadi hidup ini memang orang itu dituntut untuk senang semua pada kita. Enggak bisa Bapak Ibu. Terserah dia mau senang atau tidak. Dan kita tidak usah terlalu risau dengan orang lain itu senang atau tidak dengan kita. Selama kita berbuat baik dengan orang lain, tidak menyalahi orang lain, tidak menyakiti orang lain, enjoy saja. Okay? Enjoy dengan penuh kebahagiaan. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, kunci atau resep kebahagiaan, banyaklah beramal soleh. Give more. Banyak melakukan amal soleh, amal soleh. Suka menolong, suka membantu, meringankan beban orang lain, peduli, berbagi. Inilah nilai-nilai yang bisa membahagiakan diri kita. Dan bahkan bisa membangun kesolehan diri kita dan kesolehan sosial kita, Bapak Ibu. Kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah, hidup ini akan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, berharaplah hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Aspect list. Ya, aspect list. Jadi berharap kepada Allah. Dan pasti kok Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Betul ya? Allah mengabulkan permohonan kita, betul ya? Buktinya apa? Buktinya hari ini. Panjenengan ketika masih muda, belum punya apa-apa. Betul? Betul ya? Belum punya apa-apa toh? Belum punya tanah, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya kebun, belum bisa naik haji, belum umroh, okay? Belum punya istri, belum punya suami. Tapi sekarang punya apa? Punya apa Bapak Ibu? Apa-apa punya nggih? Apa-apa punya nggih? Siapa yang memberi ini? Allah. Ini kalau Allah nggak campur tangan, tidak ikut berkehendak, tidak memberikan izin dan ridhonya pada kita, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Okay? Makanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap pada makhluk. Berharap hanya pada Allah. Meskipun kita bekerja sama, dianjurkan bekerja sama dalam bermuamalah. Saling tolong menolong, saling ta'awun, monggo. Tapi harapan mutlak ini hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci kebahagiaan. Berikutnya Bapak Ibu, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang kelima. Hidup sederhana. Boleh hidup mewah? Halo. Boleh kita hidup mewah? Boleh. Kalau memang ada, biasa. Kalau memang ada, monggo. Kalau nggak ada, jangan hidup mewah. Nggak boleh ya, menyengsarakan. Jadi kalau memang nggak ada kok bergaya hidup mewah, itu hidupnya bertele-tele Bapak Ibu. Hidupnya akan apa? Bertele-tele. Apa artinya bertele-tele ini?
Napa Bapak Ibu? Berdele-dele artinya berat. Lawan dari berdele-dele satu tele Bapak Ibu. Halo? Lawan berdele-dele satu tele. Jadi hidup itu cukup satu tele dengan kesederhanaan. Meskipun kaya tapi sederhana. Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu jangan dikira miskin loh. Rasulullah itu kaya. Tetapi Rasulullah itu hidupnya sederhana. Para sahabat-sahabat Nabi itu, Masya Allah, kaya raya. Tapi hidupnya sederhana. Ini Bapak Ibu. Jadi yang kelima, hiduplah sederhana. Meskipun punya harta yang banyak, punya kemewahan. Sehingga dengan demikian akan menjadikan kebahagiaan kita. Ini Bapak Ibu resep ya. Resep kita supaya kita bisa hidup apa? Bahagia ya. Supaya kita hidup berbahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi memang hidup bahagia ini perlu pengorbanan, perlu perjuangan, gitu. Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan itu. Ya, latihannya termasuk dengan beribadah, beramal soleh, bekerja keras. Jadi tidak pasif, tapi harus kreatif juga. Harus ada inovasi, harus ada kreativitas sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bisa membahagiakan dalam hidup kita ini. Bapak rahimakumullah, demikian ya. Cukup ya. Dan terakhir kita doakan Ustadz kita yang sedang sakit, Ustadz Manajem Ali ya, dan sahabat kita Dr. Indro ya, yang sakit. Jadi kedua beliau yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Syafaqallah wa idza maridtu wa huwa yashfin. Jadi apabila kita sakit Allah yang menyembuhkan. Dan mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali dan mungkin bisa berjumpa dengan jamaah di kesempatan yang akan datang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rahmatilah hidup kami, berkailah hidup kami ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan kami dunia dan akhirat ya Allah. Dan jika ajal telah menjemput kami ya Allah, panggillah hambamu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu menunjukkan pada kita kekuatan lahir dan batin dan selalu beristiqomah dalam amal soleh sehingga menjadikan hidup kita bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.